Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya seorang siswi kelas 11 dari SMK Budi Perkasa. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang service excellent. Apa itu service excellent? Yaitu upaya pemberian layanan terbaik untuk kepentingan pelanggan dan peningkatan relasi dalam membutuhkan kepuasan yang dioptimalkan. Dan di sini ada beberapa aspek dalam service excellent, yaitu kepastian, keterbukaan, efisiensi dan terus kesopanan dan keramahan, kesediaan dalam melayani, pengetahuan dan keahlian, tepati janji dan tepat waktu. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang aspek dalam service excellent, yaitu pertama, kepastian. Kepastian itu harus diterapkan untuk pelanggan sehingga informasi yang dihasilkan lebih jelas dan lebih pasti gitu kan. Nah, terus yang kedua itu keterbukaan. Diperlukan untuk pelanggan agar informasi yang diperoleh mereka lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atas produk atau jasanya. Yang ketiga itu efisiensi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat itu terus kejujuran dan kepercayaan untuk menciptakan integritas dan layanan yang dapat diandalkan. Yang kelima itu kesopanan dan keramahan. Kesopanan dan keramahan itu dalam melayani pelanggan yang posisinya sosialnya berbeda. Itu kayak seperti ibu-ibu misalkan kayak marah-marah, itu intinya sifatnya itu berbeda, tidak sama gitu. Jadi kayak melayaninya kita harus kayak gimana. Terus yang keenam itu kesediaan dalam melayani, selalu siap dalam mempersiapkan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Dan yang ketujuh itu pengetahuan dan keahlian, yaitu pengetahuan dan keahlian yang mempunyai barang dan jasa yang disediakan. Yang ke-8 itu ketepatan janji dan ketepatan waktu. Jadi selalu menepati janji dalam setiap pelayanan sehingga tidak membuat pelanggan itu kecewa. Cara melayani sesuai kepribadian orang. Ada 4 tipe kepribadian seseorang, yaitu melankolis, koleris, flegmatis, sanguinis. Jadi melankolis itu detail, aktif, optimis, impulsif, humoris, kompetitif, mudah overthinking juga, terus cenderung menahan, suka menyendiri, gampang suzon ke orang lain. Kayak gimana sih cara menanggapi hal yang kayak gitu dalam pelanggan gitu kan? Nah, kita harus jelaskan secara detail, harus lebih aktif dalam berbicara, pahami jasa yang ditawarkan dahulu, jangan sampai terbawa suasana, kurangi detail, dan jangan pasang muka judes, terus juga jangan alihkan perhatian kecuali ke doi, anjay. Terus merusak suasana yang menyenangkan, itu tidak boleh ya guys. Nah, terus yang kedua itu koleris. Koleris itu diciptakan sebagai pemimpin, analisis dan cerdas, percaya diri, konsisten dan mandiri. Terkesan meremehkan orang lain, fokus ke tujuan, memasang target terlalu tinggi. Jadi yang harus kita lakukan itu dalam sikap kayak gitu, kita harus layani layaknya raja gitu kan. Terus fokus pada masalah, fokus pada pelayanan yang dia inginkan, basa-basi, so asik, kebanyakan diem, kurang detail, itu tidak boleh. Terus yang pragmatis itu yang ketiga, yaitu tenang atau kalem, setia, menghindari konflik, terus asik, humoris juga. Nah, tidak boleh itu kita jangan pendiam, takut gitu, ataupun sulit, itu nggak boleh. Terus sulit beradaptasi, kebiasaan baru, terus sama lempeng itu kayak moodnya tuh kayak mau nggak mau, kayaknya kayak gitu sih, tapi nggak tahu juga. Nah, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, kita harus ya sabar aja.
Nah, dalam menghadapi hal yang kayak gitu, kita harus menjelaskan dengan penuh ceria. Terus juga harus fokus kepada keluhan dia. Terus juga harus ketahui tujuan utama dia itu apa gitu kan. Terus kayak jangan so asik karena dia tuh nggak suka orang-orang yang so asik. Terus pilih bahasa dengan baik, hindari pendekatan secara personal. Nah, yang keempat ini itu sanguinis, yaitu tenang atau kalem, ceria, humoris, mudah bergaul, biasanya jadi selebriti gitu kan. Terus suka ngobrol, mudah percaya, meragukan orang lain ketika berbicara selalu lama gitu. Kayak ibu-ibu komplek anjay. Terus kita harus melakukan hal yang kayak gitu, kita harus so asik gitu kan, tidak bertele-tele. Terus sama anggap pelanggan sebagai teman, ciptakan suasana menyenangkan. Kurang sopan, jangan terbawa suasana, dan jangan mudah percaya. Nah, mungkin cukup sampai situ aja presentasi dari saya. Mari bekerja sama dengan saya, gitu kan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk memerankan sanguinis sama uh, melankolis. Jadi jangan lupa tonton video saya berikutnya ya. Dah, terima kasih. Selamat datang di Indomaret. Ada yang bisa saya bantu? Mbaknya sedang cari apa? Saya sedang mencari minuman kopi. Kira-kira ada di mana ya tempatnya? Untuk minuman kopinya di sebelah sana. Terima kasih. Ada lagi Mbak yang bisa saya bantu? Saya juga sedang mencari beng-beng. Kira-kira ada nggak ya, Mbak? Tunggu sebentar ya Mbak, biar saya carikan dulu di belakang. A few moments later. Ini Mbak, beng-bengnya ada lagi yang bisa saya bantu? Oh iya, Mbak, saya juga cari nabati. Oh, kayaknya ada Mbak, saya ambilkan dulu sebentar. Ini Kak, nabatinya. Ada lagi Kak yang bisa saya bantu? Udah, Kak, cukup itu aja. Semuanya jadi 15. Nah, mau pakai kantong belanja Kak? Nggak usah, Mbak, udah segitu aja. Totalnya berapa? Oh, semuanya jadi 13.000 Kak. Ini, Kak, uangnya. Uangnya 15.000 ya Kak, saya kembalikan 2.000 sebentar. Ini Kak kembalinya. Oh iya, Kak, terima kasih. Terima kasih Mbak, selamat berbelanja kembali. Udah jalan ke tangga. Kayaknya enak nih. Kok awet sih ya? Ini tanggal expired tuh udah lewat ini. Ini gimana sih mbak-mbaknya nggak jelas banget ngasih yang udah expired. Saya harus kesana lagi nih buat nuker. Mbak gimana sih? Kok barangnya udah expired? Maaf Mbak, kenapa ya? Kok barangnya expired sih? Oh, biar saya cek dulu ya Mbak. Oh iya, ini benar Mbak, sudah expired. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Mungkin Mbaknya mau diganti baru atau mau dipulangkan uang? Nggak usah, ganti uangnya aja. Oh baik, kalau gitu saya ganti uangnya ya Mbak. Ini Mbak uangnya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Ya, makanya lain kali tuh dilihat-lihat. Masa barang udah expired dijual? Yang bener dong, Mbak. Ya Mbak, sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Mbaknya sedang cari apa ya? Saya mencari susu. Susunya di mana, Mbak? Oh iya Mbak, untuk susunya ada di sebelah sana. Loh, susunya nggak ada. A few moments later. Nah, gimana sih? Kok susunya nggak ada? Oh iya, maaf ya Kak, biar saya cek ulang dulu, mungkin susunya habis. Udah. Jangan lama ya. A few inches later. Oh iya Mbak, kebetulan susunya tinggal satu, tinggal yang 250 ml.
Oh ya mbak, ini juga ada promo, mbaknya mau beli? Enak kan mbak? Kalau nggak enak saya balikin nih. Maaf mbak, kalau masalah enak nggak enak itu tergantung dari mbaknya. Di sini untuk beng-bengnya beli 2 gratis 1 mbak, dan ini goldanya beli 1 gratis 1. Mbaknya mau yang mana? Jadi mbak, saya tertarik sama beng-bengnya, tapi saya beli 1 aja. Oh ya udah, kalau gitu mbaknya nggak dapat promo ya, karena di sini promonya beli 2 gratis 1. Kalau mbak beli 1 berarti mbak nggak dapat promo. Ya udah nggak apa-apa, saya juga masuk gratisan. Oh baik, kalau kayak gitu mbak, biar saya total dulu ya mbak. Total semuanya jadi 10.000 mbak.